Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulura Rahma Fitri dengan NIM 2020-33. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan dengan materi modal pembuatan kebijakan. Materi yang akan saya bahas yaitu rasional atau optimum modal, rasional statistik fishing model, dan incremental model. Materi yang pertama itu rasional optimum model. Modal rasional adalah modal di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien dan dari pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme. Bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif atau tidak memihak suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara yang ilmiah atau rasional dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik. Komponen modal rasional menurut Raine 1991, mengetahui secara jelas tujuan-tujuan secara relevan, mengetahui dengan jelas kriteria untuk menilai tujuan-tujuan itu dan dapat menyusun peringkat dari tujuan-tujuan tersebut, memeriksa semua alternatif untuk mencapai tujuan mereka, memilih alternatif yang paling efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Kelebihan dan kekurangan modal rasional. Kelebihan yang pertama itu memfokuskan diri pada pengumpulan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, dapat mengurangi subjektivitas. Dan yang ketiga itu efisien. Kekurangan modal rasional ini yaitu yang pertama diasumsikan atau dianggap bahwa ada pengetahuan yang telah dihasilkan. Yang kedua, model optimasi ini tidak dinamis. Yang ketiga, dimunculkan sebagai objektif. Materi yang kedua yaitu rational statistic fishing model. Model statistic fishing berarti pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal, dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal untuk memaksimalkan pengembalian ekonomi. Manajer akan memilih solusi pertama yang muncul untuk memecahkan masalah, bahkan jika solusi yang lebih baik dari diperkirakan ada kemudian. Pengambilan keputusan tidak dapat menjustifikasi waktu dan pengorbanan untuk mendapatkan kelengkapan informasi. Masalah kompleks disederhanakan hanya mengambil inti masalahnya saja atau bounded rationality, sampai pada tingkat di mana pengambilan keputusan siap menyelesaikan masalahnya. Model ini terdapat dua keyakinan. Yang pertama itu ketidakmampuan pengambilan keputusan untuk menganalisis sistem informasi. Yang kedua, pada tahap tertentu dalam proses pengambilan keputusan timbul berbagai beban yang tidak dapat dipikul dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan frustasi dalam usaha memperoleh informasi tambahan. Macam-macam variasi modal status fishing. Yang pertama itu ketentuan keputusan tunggal. Yang kedua, variasi eliminasi segi-segi tertentu. Dan yang ketiga itu variasi inkrementasi. Cara untuk membedakan model stasis fishing dengan optimasi yaitu dalam menguji suatu tindakan yang akan diambil hanya beberapa atau bahkan hanya satu persyaratan dengan dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain tidak diperhitungkan. Yang kedua, berbagai alternatif diuji secara berurut. Yang ketiga, secara sadar jumlah alternatif dibatasi dan pengujian terhadap setiap alternatif dilakukan secara acak. Yang keempat, pertimbangan menyetujui atau menolak tidak dikaitkan satu sama lain, melainkan diuji secara independen. Yang materi yang terakhir, yang ketiga yaitu incremental model. Model ini merupakan kritik terhadap model rasional. Kritik yang dikemukakan oleh model ini adalah bahwasanya para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang telah diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual maupun biaya, yang mana dengan pernyataan tersebut akan muncul suatu kekhawatiran akan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari akibat hasil dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Dan hasil yang terbaik dari kebijakan yang telah ada haruslah dipertahankan keberadaannya untuk menghindari konflik dari berbagai pihak.
Sekian penyampaian, materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.